ada DP skripsi begitu. Ada, yang Agnes Monica pakai itu tapi skripsi. Oh. Iya. Nah, ini kan pakai fashion stylist. Oke. Cuma jadi ini kita pakai baju memang sampai dalamannya juga. Kalau baju semua sampai celana itu Sampai Nana celana punya? kita punya. Sudah semua kemana tuh cerita? Nah, itu Bandung, kalau di Bandung memang haredang. Manado haredang juga kan di sini. Ya, lebih panas ini sih. Oh iya, lebih panas Manado. Manado satu orang satu tuh matahari. Banyak. Jadi kalau di Jakarta lebih enak karena kalau di Jakarta tuh Gucci cuman ada di kota Iya, itu. Jadi tinggal gosen. berjalan. Yes. Nggak pakai gosen sih, dorang pakai kurir sendiri dari dorang PPT. Yes. Tinggal gosen. Cookies ini. Itu 3D print tuh, Iris Van 3D print. Herpen. Yes. Memang sih kalau mau kasih tunjuk Pak orang tua di sini memang itu baju belum kelar. Tapi itu baju butuh. Duh, sudah pada paliar tuh pantai Sudah leher. paling itu pantai leher. Itu kile sudah. Iya. Nanti kita kok paliar. Nah, 1 jam itu 3D print boleh 200 juta, 300 juta. Berarti ini baju sebagai DP harga. Masa? Iya dong. Endang ini. Iya. Wais. Ini baru DP ongkos produksi ya, DP HPP. Sama dengan mau bikin nasi goreng, DP HPP nasi goreng harga 30.000, DP HPP 15.000 atau 10.000. Ini DP baru DP HPP ini. Iya. Biar juga kita batal lanjang. Jadi lebih baik pakai. Miliardo tuh baju. Everybody sing a song, do da do da. While everybody sing a song, oh do da day. Everybody sing a song, do da do da. While everybody sing a song, oh do da day. Oh do da day, oh do da day. While everybody sing a song, oh do da day. Oh do da day. Timothy Michael Wen is in the house. Renaldi Gilbert. Ini biasa dikenal dengan nama Ekman. Sadap sekali. Ini bukan orang biasa ini yang kita undang. Alien. Buat ngoni yang ingin tahu. Ini orang ini tahu makeup, tahu hairdo, tahu fashion. Oh, Ondo. Terus ya, sampai tas sono. Tahu dance, tahu rancang busana, fashion, semua dia tahu. Bapak Sembayang multi talenta. Sebelum kita bukan wawancara kok ini podcast orang chat chit shoot ya kan. Ber. Kita mau bilang Bang Oni dia desain ini pernah Agnes Monica pakai, ya kan? Dia pernah masuk di pernah Sam Smith posting GP Dance. Sam Smith ini bukan dalam negeri. Dia dilihat ulang. Mari kita ada pakai tapi itu. Ya apa biar dilihat, yang penting kan dia pernah post. Dia pernah post, mari kita so taruh di highlight. Sam Smith sudah baru pernah di Gucci lah kan? Yes. Ya. Pernah di Gucci, account resminya Gucci posting kan? Ada sampai sekarang. Ada Karena sampai itu sekarang? di kontrak, orang bilang nggak mau hapus. Jadi Iya. masih ada sampai sekarang. Itu Gucci loh, ini bukan merek-merek kecil, ini Gucci. Dan pernah sekarang banyak sekali project video klip lah kan sekarang. Video klip sih belum, cuman kemarin kan sama Teza itu. Iya, sama Teza. Dia kayaknya memang dia so tahu itu lagu kita mau dance akang. Jadi ya. Dia kirim dulu itu lagu. Enggak, dia nggak kirim tahu. Oh, ada yang penyanyi kayak penyanyi indie, orang mau kirim lagu ke kita. Orang bilang kita mau kirim tapi lagu karena kita suka nanti kan ada, cuman belum backing. Tapi kalau Teza itu dia apa dia nama kirim ya, cuma komen begitu di TikTok. Oh, cuma dia komen. kok aduh suka. Ada kok kebetulan kita teman komen terus dia komen. Kayak, baking dong begitu bilang. Oh, tak so tahu ini kan tapi arah-arah sengaja ini. Kita iseng dia no baking. Tapi niat dong kayak pakai. Jadi dia kirim dulu tuh lagu. Kalau Teza tuh lagu so rilis dulu. Oh, so rilis dulu. Cuma kalau yang pakai itu kan ada DP nama apa ya? Itu tag di sini. Tag di Klipnya? PTP Studio. Cuma kok itu. Cuma kok pakai background. Itu mana? Itu mah jago sekali lo dapat posting dong jago sekali. Iya, ada repost. Gitu. Nah, ini kita kenal kalau dengar nama Ekmet pakai TP kepala. Fashion. Kalau dengar Ekmet fashion berarti Ekmet kita bangun Ekmet bergaya. Ya, fashion kayak menurut kita kalau begini, mau tanya dulu. Kita ini awam. Kita ini tahu apa-apa tentang fashion. Kita ini yang pakai ya kalau pakai di rumah celana pendek, kaos biasa sudah. Kalau mau keluar celana jeans, sepatu, kaos sudah.
Nyandak banyak muluk-muluk. Nah, kalau orang sekolah fashion itu sekolah untuk apa sebenarnya? Kalau orang sekolah untuk fashion itu sebenarnya untuk mendalami lebih dalam lagi sebenarnya. Kan itu fashion juga industri itu. Jadi kalau orang mau sekolah di situ, jadi untuk mendalami itu industri dan untuk terlibat lebih dalam lagi dalam industri. Nah, jadi kalau misalnya yang banyak orang pakai kayak baju celana pendek atau t-shirt itu hanyalah fungsinya saja, fungsinya, tapi sudah digunakan dengan baik toh, menutupi badan dan organ-organ ya kan, selain kulit toh orang menutupi yang itu, jadi itu fungsinya so tercapai sebenarnya. Fungsi garment kan orang bilang kalau baju pakaian itu garment itu tercapai begitu. Cuman kalau orang itu ya karena ingin mendalami lebih dalam lagi industri, apalagi nanti kan dia terpakai di berbagai macam industri. Kayak dulu masih ada majalah, tapi kalau sekarang tuh majalah kan jadi masih ada sih kalau masih ada, tapi sudah jadi artikel online mungkin. Sudah jadi artikel online atau kayak campaign itu kan artikel cetak, advertisement. Itu kan industri yang terkait dengan dunia fashion toh. Baru industri televisi, baru habis itu hiburan lah basically. Berarti industri ini besar sekali dong. Besar dong. Industri fashion ini sampai mempolusi dunia, saya kok kecil. Cuman kan ini berarti artinya kalau orang cuma berpikir yang penting kok orang barang sudah tutup, lebih baik beli karung juga. Iya. Kalau orang mau pikir bodok-bodok, kalau bikin apa sekolah fashion? Kalau begitu kalau cuma mau tutup orang PD, lebih baik beli karung. Lebih fungsi tercapai itu menutupi. Tetapi dengan adanya fashion, lebih enak untuk dipandang mungkin, lebih cocok dengan suasana mungkin. Jadi lebih menarik. Sebenarnya kalau bilang karung di Indonesia dulu kan zaman dulu kan sampai detik ini sih masih menarik kalau pakai bahan itu terus dililit. Lilit. Karung kan dililit kan? Bukan, karung kan dijahit pakai tangan. Kalau Indonesia dililit, jadi kain batik dang. Kalau apalagi tenun itu kalau ingin menghormati tenun, itu kalau biar dihormati itu dililit, bukan digunting. Agnes Monica bukan kata umum baca apa, tapi memang ada di berita ini. Maksudnya dulu Agnes Monica pernah dorang bukan cekal sih, tapi kayak dorang marah dorang tegur karena dorang bilang, "Kenapa itu tenun karena gunting?" begitu. Karena tenun itu dia cuma mau ambil dari motif segitiga itu kan di tenun kan ada motif segitiga, atau kalau orang yang Manado ada motif orang ada ikan atau toh, jadi maksudnya itu kan untuk menghormati DP tenun, jangan gunting begitu orang bilang untuk menghormati tradisi mungkin, jangan gunting. Tapi kalau Agnes kalau saja sempat gunting DP baju neon, ada DP baju neon nanti itu dia gunting, itu orang sempat marah, sempat tegur gitu. Ada di berita-berita itu? Ada cari lama lagi, jadi begitu lilit. Sejak kapan tertarik dengan fashion? Dari lahir sih, bukan dari lahir, tapi semenjak kita tahu dunia. Kita dapat pukul pertama kali. Dapat pukul? Abuse sesangan yang tahu kan anak sendiri yang bilang ya. Iya dapat pukul. Kan, jadi kita kan sebagai podcaster yang baik dan benar kan? Tanya. Jadi masa? sempat kan pokoknya begitulah, sempat yang orang tua enggak setuju pertama kali itu ya umur 3 tahun karena kan kita main pakai lipstick. Tapi kan kita itu kan diri sendiri kan kita baru mulai 6 tahun main kain itu mulai suka. Terus SMP baru mulai bauni fashion TV segala macam, kan ada TV kabel tuh. TV kabel dulu TV kabel. Mana ada Netflix, mana TV kabel, YouTube, ada TV kabel dulu ya. Tahun 2000-an sih TV kabel itu. Langsung tertarik dengan fashion TV, modeling, sudah dulu saya suka. Dari situ sih. Terus ceritanya sampai bisa Agnes Monica pakai desainnya dari Ekmen itu kita kuliah dulu, lulus. Nah, kita kuliahnya di mana kuliah fashion? Kuliah fashion di Bandung. Di Bandung? Yes. Di Bandung? Orang Bandung, Orang Bandung? Masa asli ada, Mang, Teteh. Cimahi tapi kan bisa. Iya, Bandung dong. Bandung di mana? Dayakolot. Di Dakol, Teteh. ini Bandung asli. Aku mana dakol atau dari kota agak jauh sih. Haredang panas. Ember harus ngelewatin dulu. Ember. Oh, Cibaduyut mah kan ke kiri. Benar. Sudah cukup ada tuh cerita. Nah, itu Bandung, kuliah di Bandung memang Haredang. Manado Haredang juga kan di sini.
Lebih panas ini sih. Iya, lebih panas Manado. Manado satu orang satu tuh matahari. Banyak. Makanya kata Tuhan sayang 4 Panas orang. sekali. no? Iya, betul. Bahaya Nah, kayak matahari. balik kembali lagi ke benang merah. Iya, fashion. Fashion, kuliah di Bandung dulu, Yes. Kang. Kuliah di Bandung, berapa lama itu kuliah? 4 tahun. 4 tahun. Oh, dia sama dengan kuliah biasa. Kan kuliah biasa. Ada DP skripsi begitu. Ada yang Agnes Monica pakai itu tapi skripsi. Oh, Ya. jadi skripsinya tentang apa judulnya? Kita skripsi itu DP nama koleksi Entase. Entase. DP judul sebenarnya pengolahan second handed garment menjadi baju ready to wear. Oh, pengolahan barang bekas. Iya. Pandai Kan juga. thrifting kan? Ah, Sekarang itu kan thrifting. Kan? Itu thrifting. Jadi yang Agnes Monica pakai itu sebenarnya basically thrifting tapi kita olah lagi. Dijahit lagi. Potong DP pola, kita kasih keluar, terus kayak kalau kerah-kerahnya dia kan ada apa, ornamen terus Ada DP contoh-contoh foto nggak? Tuh desain. Ada sih DP ornamen itu. Oh, nanti kirim kalau kita mau kasih tunjuk di video tuh. Oh, Kita ala-ala, tunjuk, oke, ya kan? boleh. Jadi DP ornamen-ornamen nanti yang kalian lihat itu di DP tangan itu ambilnya dari kerah-kerah baju, Kerah-kerah kita baju. potong-potong. Kan fungsinya kita penelitian saat itu adalah kan di dunia ini kalau mau baking denim, celana Denim. jeans itu Iya. satu celana jeans itu butuh bergalon-galon air. Iya. Dan itu air yang sudah diolah begitu itu akan rusak kan, akan mempolusi Iya, lingkungan. Jadi iya, bayangkan Jo, orang ya udah sementara mempolusi lingkungan ini sekarang. Jadi bagaimana caranya kita mau baking itu berkurang. Bisa didaur ulang. Jadi dari kita akhirnya hitung jadi kayak dari 10 flanel jadi berapa dress, jadi satu dress. Jadi kan dari makin besar dia jadi harusnya semakin kecil dong. Iya, iya, Karena iya, kan iya. kalau mau mengolah sesuatu yang sebenarnya limbah kan banyak. Dia harusnya Banyak. Jadinya sedikit dong. segitiga terbalik dah. Iya, 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 iya. Jadi akhirnya jadi sedikit nih baju-baju begitu. Itu Bagaimana awal sampai penelitian. Agnes mau lirik dong? Itu dari DP stylist kan kita pakai. Jadi orang kalau fashion designer itu hubungannya dengan stylist Oh. dengan penata gaya. Dengan begitu. stylist, yes. Dengan penata gaya. Jadi dia tertarik dengan kita desain. Oh, Tuh. memang. Awalnya ada show dulu Kabal masih ada, kita show dari situ sih, dari show Kabal itu kita masih kerja di masih bola balik Bandung Jakarta masih gaje dang. Masih gaje, masih cari-cari kerjaan nggak jelas. Terus Dan habis itu Agnes mau pakai itu desain itu. ha-ha. Dalam satu kali pakai dia cuma. Atau Iya, dia satu kali pakai tapi di DP stylist konser kah atau? di The Voice kan, The Voice Kids. Oh, The Voice. The Voice Kids 2017. Oh, Jangan lupa cari. portofolio Itu besar itu dong. Itu dong yang blind audition kalau di Capa Bale. Itu dong. Itu yang dia pakai cuma setengah itu atau di celana? Oh, dia satu set. Satu set? Kan dia tuh dia Jawa Jalang dang dia pergi pada DP anak-anak. Itu hasil karya. Iyo. Ternyata. Dia waktu dia pakai rambut pendek blonde. Oh iya. 2017. Ini orang buka video The Voice tahun 2017. That's right. Ini yang dipakai oleh Agnes Mo. Tidak. Ini Kita padahal adalah ada di atas loh sementara ada Mbak Uni. ada waktu itu kan di atas. Ada. Sementara Bau di mana? Sementara Tuh, Bau. mana? Ini dia. Aduh, kasih DP buka bisa. Ini. Coba dengar kok. Nah, ini kan pakai fashion stylist. Oke. Cuma jadi ini kita pakai baju memang sampai dalamannya juga. Heeh. Teman yang pilih dia pakai anting-anting puff itu pom-pom sama kau Anting-anting ini di luar kan apa choker. Dam? Ini stylist yang pilih. Kalau baju semua sampai celana itu Sampai Nana celana kita punya. Ada kok nanti di part di sini kayaknya dia mau bajalang deh. Nanti dapat lihat Oke, sih. torang ya, torang nggak perlu dengar jadi suara ya pasti ini suara bagus-bagus. Nah, betul. Nanti kan nih adik kayaknya dia terakhir dia mau nyanyi, dia mau bajalang dengan Tulus deh. Mana ya? Coba ya, itu dia dapat diri entero. Soalnya tenang dia mau bajalang dengan Tulus. Oke. Itu sering Tulus itu sebelum. Nah, oke. Nah, dia mau bajalang dengan Tulus. Itu hasil karya ya. That's Oke, right, itu ini dah. dia. Ini ada di sini nih. Mana hasil karyanya? Ada Ini DP jaket. Ada, oke, itu DP Oh, jaket, itu DP oke, jaket. sama. Terus ini DP celana. Oh, DP celana. Ini celana nih. Tuh. Anjing keren cok. Karena dia ada satu set sebenarnya. Cuma DP celana yang satu yang ini tuh rame kata keramaian. Jadi dia minta option yang ini. Tuh dia minta option. Jadi akhirnya karena yang ini kan dia enggak fringe nya baru Oke.
Itu udah dia. Oke. Di streaming tak tulis ini baju by siapa, tapi di sini tidak tertulis. Oh. Udah pokoknya di sini orang mau bilang ini baju by Ekmed. Tidak tertulis no. Soalnya ada tuh yang dia ada bajalang, ada. Dorang kan kalau misalnya di sini. Ini dia, Kang. Yes. Dorang kan kalau misalnya di sini kan kayak mau kasih, kalau terpilih, dorang kan kayak mau kasih kaos atau apa. Kalau terpilih, Kalau mau masuk kan ini kan nih adik mau pilih nih siapa DP itu toh. oke. Kalau misalnya nih adik pilih Pak Agnes, Agnes mau kasih baju toh Pak Di ya biasanya. Oke. Nah di saat itu ada tuh yang momen begitu ada tertulis kayak wardrobe buy gitu. Oh, ya. Itu kan bayar Tertulis di banner bawah, kan. Iya, di Heeh. banner, Kang. Betul. Kalau bayar banner begitu lebih mahal. Jadi tuh baju kita suruh bayar Pak Agnes Monica, baru bayar banner lagi. Tapi kalau ini apa? Itu dan dia. Karena DP stylist jadi Terus nggak bayar banner. bangga Agnes Mo sekarang penyanyi internasional dan lebih baju orang putra daerah ada Beckham. Hey. Oke. Wow, Agnes Mo Hosta nikah. ya? Nggak usah, itu baru satu itu. Baru satu itu. Nah, ini dia kalau mau ini follow DP sosmed di YouTube, di TikTok, di Instagram penuh dengan karya. Makeup, segala macam bentuk makeup. Mau boleh lihat di YouTube. Tapi main itu tanya. Ekmed, subscribe segala macam. Ngadapi makeup sama dia Bu nih. Wow, dari masih asang. Nanti sekarang akan lebih banyak sih DP makeup ya, semoga. Ngadapi pirang-pirang rambut. Oh Tuhan, yang itu dia. 400.000 view dan penuh dengan head comment. Masa itu apa Iya, sih itu? Banyak head comment sih, cuman karena kan kita dulu masih belum tahu baca cerita. Jadi dulu kayak masih, oh hai guys, masih bodok-bodok begitu dang. Jadi ya, head comment. Nah, setelah dari Agnes Mo itu apa lagi langkah-langkah yang soal Kalau nggak salah setelah Agnes Mo itu kita bekerja. kerja di? Kerja di Nix dulu, habis dari Nix kita pindah-pindah karena di Nix ada baku cocok dengan orang. Kalau retail pasti bapakku bakal sih, jadi Oh, iya sih. pindah dari Nix, dari retail kita pindah ke fashion lagi tetap. Fashion lagi. Terus kita balik ke Manado ada project, tinggal dulu di Manado, baru kita balik lagi ke Bandung selama Takut-takutan. 7 bulan. Takut-takutan, kan? Kita bolak-balik terus zaman dulu belum Covid kan sampai 2019. Kita kerja dulu di garment 2019 sampai semua 2020 akhir. 2020 awal karena kan Maret Covid kan. Maret Covid. Jadi sebelum Maret kita sebalik ke Manado. Karena saya tahu memang mau karantina ini sama. Iya. Oh, iya. Sebelum itu sih sebenarnya kita pengen balik aja. So ada isu-isu kan memang. Oh. Kontrol bilang, hah, torang paniki, torang jatuh. Kita sampai bilang pakai tapi kapten dang, Ci, itu paniki. Kita makan loh, Ci, di Manado itu kayak kan corona kan. iya, apa sih ini nggak bisa itu mah ternyata jatah jangke jatah kancing ternyata manis. Jadi jangan sedih. Abis itu balik loh. Memang. Next, orang bahas, orang buka Instagramnya Bapak Timothy Michael Webb. Ember. Ember. Ini Dengan postingan ya. postingan gue boleh lihat sendiri postingan. Yes. Aduh gue gak tau kan tapi sweet. Mana lihat anak SMA dengan fashion itu bagus sebenarnya mana lihat. Jadi ceritanya karena walaupun ada sebenarnya gaya fashion yang begini, DP nama Tom Brown. Tom Brown. Tapi ini bukan Tom Brown, kita nggak pakai Tom Brown. Tapi kalau ini terang jaga bilang uniformity. Jadi kayak dia pakai baju-baju tailor tapi terkesan uniform begitu dah. Terkesan pakai seragam. Tapi padahal ini nggak ada logo OSIS, nggak ada logo apa. Itu pantasan kita lihat pertama ini lupa anak SMA. Nggak ada logo OSIS, nggak ada. Tapi langsung orang langsung tahu ini SMA Indonesia begini. Itu kan fashion. Iya. Itu siluet yang tertanam 4 orang pe otak begitu. Kalau lihat celana abu-abu dengan dasi abu-abu dengan itu kan memang so di luar nalar memang terus tahu putih abu-abu seragam. iya seragam. Putih hitam training. Iya kan? Iya. Putih hitam internship training ya makanya. Ini uniform no. Langsung torang ke Gucci dulu. Tada. Nah, ini story tentang Gucci. Gucci gang. Bagaimana ini kok tidak terbuka dia sister? Ini dong. Oke, cool. Ini dan dia di itu. Oke, Gucci looking. Nah, awalnya ini dorang tanya,
kamu pakai brand apa aja di sini. Begitu. Terus kita jelaskan, oh ini brand ini, brand ini, brand ini. Jadi orang terbuka dengan, karena kan setelah ini Gucci akan berkolaborasi. Soalnya kok dorang ada kolaborasi lagi dengan brand-brand yang di luar begitu, di luar Gucci. Jadi ini mesti murni tanpa brand ini di sini, atau? Jadi ada kita bilang, no, oh ini pakai brand ini pakai brand ini. Dorang mulia mungkin ini brand-brand yang dia pakai itu ada sesuatu ndak atau dari mana, atau dorang cuma mau tahu DP detail. Dan yang jelaskan semua itu dipakai. Iya, kita jelaskan semua mesti. Ada di email itu. Okay. Nah, setelah itu kayak kita happy ya kan di TikTok. TikTok di mention oleh Gucci. Iya, ada mesti aja taruh sekarang supaya dong kiranya enggak. Iya. Orang-orang sekarang mesti kasih tunjuk. Oke, Gucci so mention bagi kita, Mesti aja bilang. Oke, mesti aja bilang. Kalau nyanda. Kalau nyanda, dia kalau nggak bilang begini, Gucci kita fallback. yang mesti follow back. Gucci fallback. Kung kita Bukan main kung Gucci kita yang fallback. mesti follow back Pak Gucci, bayangkan fallback. saat itu dia baik. Zoom Gucci fallback. Dia Gucci orang baik fallback. sih, basically orang baik sih. DP tim tuh terbaik sih memang. Gucci hitam biru fallback, ini bukan Gucci. Apa ini, aduh Tuhan. Kalau tim yang di luar negeri, dorang the best sih. Biasa cover dulu. Ini cover dulu Kang, betul. Terus ini menjelaskan masih. Nah, ini packaging yang datang untuk kita bikin dorang konten. Packaging untuk dorang konten. Cuman ini dipinjamkan karena koleksi memang dari Runway, koleksi sampel. Oke. Jadi ini datang dari sampel yang dari Itali, datang yang ada ke Indonesia begitu. Ini dari Italia ini? Dari Itali. Tapi datang ke Indonesia karena kan di Indonesia ada Gucci toh. Uh-huh. Nah, cuman yang ini bukan for kita. Okay. Nah, influencer di luar juga pasti dapat yang seperti ini begitu. Oh, ini untuk nanti ini dikembalikan. Untuk Dia kasih difoto. pulang. Iya. Karena stylish dulu ini semua. Kita styling semua untuk dikembalikan. Jadi kita request kayak kan kita pestal rada androgynous. Jadi kita request pakai heels, ada heels datang di high heels, dorang Lengkap dari atas sampai bawah. lengkap. Jadi harus Gucci semua. Juta-juta ini dihargai. Aduh, makanya kita hari itu kita story ini setelah semua itu keluar kan. Mana ini? Kita ini yang tuh heels itu. Mahal itu. Iya, kita story ini setelah DP konten keluar. Setelah konten keluar baru posting. Tuhan kaget orang dusu pak kita di jalan atau apa. Aduh, iya betul. Orang dusu. Amit. Amit, iya tuh betul. Atau misalnya ini kan nanti bahaya kalau misalnya kenapa-napa atau jadi kita selesai pulang dulu baru kita story. Tuh ada sepatu sneakers begini. Lengkap sepatu, heels, kaos, tas. Baru ada jaket, celana, ratusan iya, ada ini. ada itu. Dan dorang percaya ya? Dorang percaya no? Dorang kirim. Jadi kalau di Jakarta lebih enak karena kalau di Jakarta tuh Gucci cuma ada di kota itu, jadi tinggal berjalan. Yes, nggak pakai gosen sih, dorang pakai kurir sendiri dari dorang PPT, yes. Tinggal gosen. Cookies ini. Itu dong DP sepatu. Dan cukup kita ukuran. Karena kita bilang kan kita androgyny, kita suka pakai heels. Dorang mengiyakan, dorang oh iya udah boleh. Nanti orang kirimin heels begitu. Dan ini sudah jadi. Iya, ini DP konten. Yes, ini DP konten TikTok, terus kita posting lagi di itu DP konten TikTok tuh. Keren sih DP konten. Jadi ceritanya kayak kegiatan sehari-hari kamu kalau mau pakai baju Gucci ya gitu. Keren sih DP PT Lemong. Ada Indonesia. Ada DP Indonesia, nah cuma orang coba PT Lemong. Ini hadiah dorang kasih setelah semua itu konten selesai. Ini baru hadiahnya. Dorang kasih hadiah ini yang kita punya. Apa dong kasih? Dorang kasih tas. Dorang kasih ini yang #absolute beginners. Dorang kasih surat, kasih segala macam. Sampai kita frame loh ini di rumah. Masa? Iya, itu kita tas? frame. Oh, enggak, tas enggak frame. DP ini kita frame. DP surat? Timothy, DP surat. Sampai DP itu nota kirim barang kita frame. Nota? Iya. Kita frame. Ketahu oleh kapan lagi terjadi kan bisa ini kita teman sih ada di Oto sambil baterai ini tahun lalu kan? Atau 2020? 74 minggu yang lalu tuh tahun berapa tuh? 2020 no? 2020. Cuman ini kita posting 2000 setelah itu. So 2021 setelah kita posting. Baru posting? DP story, DP apa. Soalnya dia dia baru November kan baru kita boleh posting semua. Ini DP memang tas. dorang bilang harus posting ke belakang. Karena kan dia harus keluar dulu semua baru posting. Ini look yang kita dapat.
Kalau kita ini look ada di Vogue Runway kan. Dari Vogue Runway kita dapat pre-fall yang 2020, look 23, kita dapat semua ini sampai dapat dalaman kita dapat, tapi tas ini enggak. Ini kita dapat semua jaket, dalaman, dapat Orang garment. pilih memang ada style. Coba next ke abis ini. Terang. Oh, memang asli memang. Itu Dan dia. kita edit Anjay begitu ya nih. sesuai dengan itu. Biasa berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa ya kan. Oke, tunggu dulu ini. Wih. Itu dong DP dalaman, DP tas, horsebeat. Itu Dalaman dong pakai semua kan? Nah, kalau mau back lagi itu tuh dalaman yang ada di dalam ini sampai DP kemeja itu Iya, sedang, betul sedang ini. look 23. Tapi kita nggak dikasih topi, topinya bisa jadi nggak masuk Indonesia. Topi ini orang negara lain punya itu kamu kan? Iya, karena setiap begini dorang disebar-sebarkan ke negara. Karena kan Indonesia nggak mungkin pakai topi begitu mungkin atau apa. Terus Terima next, kasih kepada semesta. ya ya betul kan? sekali. Nah ini DP satu set jas. Karena pesta yang tadi kan itu di PT Lemong. Ini Ini kan? DP Telemong. So next, Dong pakai semua kan? yes, dong kirim semua no. DP next adalah yang kita pe baju the photoshoot itu. Nah itu dah. Oh, iya, Cuma kita nggak pakai betul. DP dalaman. Betul sekali. Iya di pedalaman yang di sebelah dalaman kemeja. Karena yang DP satu set ini kita udah pakai pada saat PT Lemong. Oh. Jadi DP Keren, foto. Jay. Kok Kalau luar negeri pakai bagus. Di Indonesia dong pakai for PT Lemong. kalau terang pakai for PT Lemong dong, sesuai dengan brandingan ya kan. Di Manado lagi. Kok DP lagu Samoka apa? Oh ini nih keke kalau nggak salah. Waktu itu. Ada ya? Emang ada DP kearifan lokal. Iya dong harus karena sampai di sini ini kita foto di backyard. Nah ini kayak cuman kayak Ini yang hadiahnya kan? unboxingnya. Heeh. Hadiahnya Karena kan apa? DP Dari hadiah harus ikonik. Jadi ini salah satu tas ikoniknya dorang katanya. Tas ikoniknya dorang. Tas ikoniknya Itu dorang. yang di frame. Yang di frame ini, Oke. kealayan itu ya kan. Next, dia dong cuma tanda baca-baca kok ini itu. Sudahnya apa? Just a little thank you for being Iya, part just a of little. iya kan. Begitu Oke. dorang, begitu dorang. Baru ini no, dorang pebungkusan segala macam, mahal ini, Cok. unboxing, iya. Ini Jenny udah pakai ternyata. Jenny Blackpink. Makanya Oh ya? dia di Indonesia sold Dengan out. model yang sama. Di Indonesia makanya dia sold out. Limited berarti. So jadi limited kan dia sold out. Karena dia yang ada di Indonesia sekarang warna gold. Apa begitu sih? Dan ada pengambil rumahnya sekarang. Dah. Aduh, hati-hati. Sesambunyi. Saya di dalam tanah ini sekarang. Ini nak tuh giling aja pakai, aja pakai. Mending alay aja kita sembunyi. Karena ini terlalu mahal juga dan harga Iya, tapi jualnya. kalau Jenny yang so pakai jadi mahal. So, jadi mahal orang mau cari. Karena kita tanya di Gucci kita waktu itu tuh hari tanya kayak ada nggak DP barang kayak lagi sold out gitu. Oh. Karena kan orang jadi datang warna-warna tuh kalau yang apalagi ini hitam kita udah dapat. Hitam susah aja cari. Oh iya betul. Begitu-begitu kok kalau orang di sana tuh. Untungnya masuk di pinggang ya kan. Oke. Nah, ini dia DP framingnya. Kita be alay dah. Ini dia langsung dibingkai. Iya, guys, ini ya. DP itu. DP nota tuh ada. Kedepannya pasti mau ada dari Louis Vuitton. Amin. Dari banyak brand-brand ya kan. Iya, gitu. Bukan Ini cuma ada Gucci. MDC, dorang tulis-tulisan diri. Oke, ini apa ini? Ini cuma eto-eto. Oh. Ini kan sempat ada Gucci dan Balenciaga yang kemarin. Oh, iya, Manifestasi aja, manifestasi. Manifestasi, betul. Biar sampai ke kita. Oke. Ini yang itu tas loh. David Beckham lupa menggambarkan Gucci, padahal itu sofa biasa loh. Sofa biasa itu. Lantaran Gucci di situ. Dapat ya. Dapat ya Gucci itu sofa. Udah paling Gucci itu sofa. Dan tuh sofa kayak Gucci banget tuh sehari itu. Oke. Ini label sudah. Kita kalau posting tuh kita bikin Ini tema. contoh-contoh ya. Ini mau gaya gimana? Ini DP baju atasan itu lokal brand. Lokal brand. Untold DP nama, DP bawah ini petticoat, tapi mama pe rok waktu kawin nang. Masih terpakai sampai sekarang. Kita pakai Jono. Karena daripada itu toh. Terus kalau Instagram kan ada namanya layout toh, orang jalan layout no, orang pe post. Supaya terlihat estetik. Ini kalau fashion enthusiast begini. Lihat DP feeds Supaya Instagram. terlihat. Tapi at least harus ada cerita yang berhubungan dengan kayak kita kegiatan sehari-hari atau yang sesuai dengan estetikanya lah. Udah, Begitu. Nih, Memang kalau itu apa ya? Gaya-gaya ini kalau kita yang pakai kayaknya seperti wow ya.
Dia kan harus disesuaikan dengan itu Ini orang. kalau kita yang pakai, wadidaw ini. Kalau nggak mau pakai style yang lain, Renaldi mau pakai yang kayak street style, masuk loh. kita, Yang wow. jaket bomber. Mungkin dari percaya diri kok kembali lagi sih. Jaket bomber, denim, terus tiba-tiba di bawah pakai kayak triple S, Balenciaga, gagal loh itu. Masa? Ih. Wais. Berarti Jangan yang androgyny begini, nak masuk, sisters. masa? Nggak masuk kalau androgyny begini, no katur Renaldi pangan. Yang jadi pertanyaannya, kenapa kalau pangana masuk semua? Pak kita jangan mau masuk begini. Kayak itu beda-beda. Ada beberapa kita yang style nggak masuk pak kita, begitu ada sih beberapa. Kayak yang Harajuku yang imut-imut sekali kita. Coli pasti kok nggak ini, masuk. coli kok ini. Semua apa dia cocok, cok. Rambut panjang di belakang, rambut panjang di depan. So kabur no kesan ini kalau sedipai begini padahal di handphone oke aja. Baru ada makeup itu. Makeup keseharian. Begitu nah jadi kita layout. Nah, tadi kan seputih semua, terus rasa tuh tiba-tiba dia jadi abu-abu. Oh, itu kena atur. Dia harus karena kita kan setiap berapa bulan satu kali kita bikin gradasi karena kan kita postingan itu sama dengan majalah. Jadi setiap berapa bulan kita ada tema yang kita bawa begitu dong. Nah, ini kita tema yang kayak ini kayak lebih ke abu-abu. Kita bawa tentang kayak misalnya kan ini mau Christmas, mau apa. Jadi kita feeling bulan itu, Wih deh. kita feeling bulan itu bagaimana. Ini kalau kita melihat gaya-gaya anak sekolah Jepang. Iya. Kalau kita melihat. Makanya DP feeling begitu sih kayak on the way ke Christmas tuh bagaimana begitu sih kita. Oh iya. Baru nanti kalau makin ke bawah ada lagi dia kembali lagi ke putih. Nah ini kan sebenarnya putih nih. Iya, ini Toh? putih lagi. Tapi tidak secara tidak sadar dia mengalir DP warna. Sudah kok memang anak cocok di semua sih. Kayak ini oversize begitu kan gaya sehari-hari kebetulan lagi oke aja. Jadi kita posting dengan loading itu ya kan. Loading. Nah, inilah cocok. ya begitulah. Karena ini oversize nyaman sih ini. Oke, kita suka bikin ala-ala kayak iklan begitu. Nah, kita kan ada beberapa yang kita bikin ala-ala iklan begini. Kita sempat bikin majalah Days di bawah. Ternyata kita kerjasama dengan majalah Days kan buat Gucci itu. Coba lihat dari bawah ini nanti ada beberapa post yang kita suka bikin ala-ala cover majalah yang kita bikin menghayal. Ini kan menghayal nih basically kayak rupa iklan Calvin Ini Klein. kan memang rupa laki-laki pembekalan sekali dong. Batar sekali kan. Kayak kita bikin tema-tema begitu sih memang. Kita suka bikin tema-tema image kita ganti-ganti sebagai stylist. Kan kita perlu coba beberapa image kan. Tapi ini tetap kita begitu dong kan. Kita tetap pakai kalung banyak, tetap pakai anting. Tapi cocok loh, men. Terima kasih loh. Tunggu, ini kita suka dong, like dulu. Ini kita suka ini DP kayak kita kalau kita lama panjang begitu, tapi anak mau bilang apa begitu? Coba dong. Ya. Ini kita suka ala-ala begitu sih. Ini lagi apa ini? Ini kita teman PKW kan ke gereja aja. Ini ke gereja? Pemberkatan. Makanya DP warna kayak nude begitu. Itu dong. Orang kawin sekali kan ini. Orang kawin sekali betul. Yang mana tuh orang kawin? Ini tidak ada masa kita mau post custom kita PK tuh hari bahagia ya kan. Terus mana tuh majalah Days itu ada sih di situ. Majalah Days, tapi ya setelah itu baru kita kerja sama. Jadi kita suka ala-ala kayak bikin Vogue, nah rupa ini. Rupa iklan. Mau lihat makeup tahu, dance tahu. Nah ini rupa kayak fashion tahu ya, kamu lihat. Rupa ala-ala Urban Decay begitu. Kita kayak bikin DP iklan katanya, padahal sebenarnya enggak. Ini bukan orang sembarang orang ini yang kita udah undang. Cuma ala-ala. Semua yang kita udah undang di sini terbaik memang. Terbaik. DP ala-ala mana kok tuh Vogue sempat. Tapi untuk mengkombinasikan dari atas ke bawah itu yang susah kan? Paling kan mau kasih cocok misalnya, oke, kacamata ini, bajunya aduh kurang cocok. Ganti-ganti. Ganti. Celana lagi kurang, ganti. Lalu sepatu lagi. Ada yang soal pakai TP image di kepala so jadi tiba-tiba pas pakai pas di real life kan lihat ya kan? Rada kurang kurang cocok gitu. Nah, kalau ini misalnya lokal brand semua. Kalau misalnya kayak ada kejadian yang lalu kan Crazy Rich. Berapa harga outfit lo? Oke, ini 5 juta, 7 juta.
8,5 juta. Apakah harga yang mahal berpengaruh di fashion yang baik dilihat? Enggak sih sebenarnya, karena kalau harga yang mahal itu kalau orang nggak bisa padu padankan, kadang-kadang dia jadinya ya begitu begitu. Karena tergantung juga, karena kan gaga dan ndaknya DP look itu tergantung itu kan subjektif ya, itu tergantung DP orang. Lihat aja di sini DP look yang tadi 300 like, yang ini 200 like, berarti nggak banyak yang suka yang ini. Kalau ini berapa harga outfit di sini? Ini kita masih ingat. Ini dorang bilang kan sepatu PDL toh, ini combat. Orang bilang sih combat boots. Combat boots. Combat boots. Karena ini sepatu ya ini kalau nggak salah 300.000. Ini 300.000. Murah. Iya, tapi ini kan dari diskon ya kan, dari 700, tapi 300.000 lah bilangnya. Ini kalau nggak salah 300 lagi DP t-shirt dari kita sampai 5 juta. Dari kita teman-teman. Ya ini dapat endorsement sih. Ini sama ini 100.000. Ini ya, makanan dan tasnya beli di mana? Kepo sekali. Iya. Gitu sih. Ini lihat ya. Ini makeup. Ini makeup, fashion tahu, makeup. Nih, pakai kristal. Ini lumayan berapa jam ini ya? 2 ini kalau jam. kita bukan orang Indonesia, kita lihat ini agak ke Jepang. Dorang banyak bilang kita gaya. Kita memang suka Harajuku sih dari zaman dulu. Kalau kita bukan Indonesia, kita lihat Jepang ini. Ini kayaknya banyak Jepang. memang inspirasi kita dari Jepang sih. Lihat ya. Kulitnya toh. Ini kulit orang Jepang ini kalau masuk di format 3GP. Memang mulus toh. Mulus. Begitu. Ini kalau ini nggak sampai apa saja lagi ini kan? Mata. Kan tadi tutup mata toh. Ini foto sendiri, biasanya kita pakai itu trigger tuh dong. Kok yang di capture kita pakai trigger, okay. kita bilang pakai trigger yang pakai reflektor di bawah. Karena kan jam 12 siang. Ini reflektor ini ada pantulan cahaya ini di bawah ini. Ini dengan di sini kita pegang reflektor. Karena kan ini siang, jadi sendiri nih. Pakai trigger dong. Foto sendiri. Tindis pakai reflektor. Astaga, jadi pegang itu. Iya gitu. Iya gitu. Basiksa no. Tapi ya, mungkin image-nya paling bagus kok kalau abis upload foto begini. Slide kedua, ada yang video behind the scenes. Dapat DP effort, understand. Boleh. Patut dicoba. Karena kita semangat ada jelas ini. Kalau kita lihat ini, kita lihat ini rupa di pinggir pantai. Di rumah? Kalau kita lihat, coba lihat ini suasana. Oh iya ya. Di rumah ini. Suasana pantai lah. Di rumah. Di rumah ini di studio. Ini studio. Yang tadi tuh di bawah yang dapat Jepang sekali tuh. Wih. Ini rada Harajuku sih ini. Kayak Jepang begitu memang. Kalau yang ini Harajuku sih. Jepang kayak ke boy band Korea begitu. Yes. Kalau itu, karena kan kalau Korea dengan Harajuku tuh dekat sekali. Dekat sekali DP kultur. Nah kan kita suka bikin ala-ala majalah begitu loh. Ala-ala majalah begini. Kita suka bikin ala-ala cover majalah. Iya. Dusta-dusta dang, effort. Dusta-dusta effort mana boleh cocok. Dusta-dusta sama effort. Akhirnya kita kerja sama betul dengan Dazed Magazine kan. Oh ya? Kalau ini kan Vogue. Ada tuh majalah satu dengan nama Dazed, akhirnya kita kerjasama dengan Dazed. Gitu, ini ala-ala aja. Wih, mau lihat gue. Ini ada zoom, ada crop, foto di plastik. Plastik ini. Sudah ya, Pak? Padahal banyak loh di Pinterest yang plastik-plastik begini. Gitar. Oke. Seperti itu loh, tetap Nukatu. Berarti memang saya setelah long exposure. Ini long exposure kan? Yes. Cahaya-cahaya yang tertinggal, ya kan? Pakai teknik lah. Oke. Baru sudah sih. Ini kebanyakan makeup. Nah, nah tadi kan lihat fashion semua toh, tapi ini masuk di bulan yang makeup. Makeup ini. Jadi DP tema banyak yang makeup. Berarti memang kan fashion itu terstruktur sekali dari fashion, dia masuk ke transisi dulu baru makeup. Iya. Baru transisi lagi, baru masuk lagi ke Harajuku. Yes. Transisi lagi, beda lagi konsep. Sudah parah satu DP flow. Begitu pasti kita kalau setiap bulan. Ini lagi makeup nih, DP tema lagi makeup aja. Wah anjing, keren sekali sih ini. Di belakang ada lampu kan ini.
Iya, pakai itu, pakai apa? Bounce dan begitu. Iya, oke lah ini. Walaupun sebenarnya kita harus Tapi kan- membersihkan ini. Tapi kan setelah dilihat di layar yang besar dapat tahu tuh kekurangan. Dapat tahu. Kalau di HP kan kayaknya Perfect aja. nah. Jadi kayaknya harus di lain lagi. Cuma kalau kita mulai timbul alasan itu ya kan. Tapi oke. Ini udah pakai tuh reflektor tuh. Oh iya reflektor. Walaupun hanya styrofoam itu ya kan. Iya. Cuma gagak kalau styrofoam soalnya dia rata toh, dia pergi ke Iya, atas. dia rata, dia pantul Itu cahaya rata ke sekali ya. atas. Ah. Bagus sekali loh. Dapat lihat meja begitu. Bagus. Makanya kita suka. Inilah DP behind the scene yang bocor-bocor. Bagus sih, bagus. Nah ini tuh DP tema beauty memang. Ini ada kerjasama dengan itu. Orang kan di fashion nih. Ya. Bagaimana orang bisa menghasilkan uang dari fashion? Kalau misalnya ada orang adik-adik bau nih, orang lihat, oh kayaknya kita Atau mamanya adik-adik. Iya, atau mamanya adik-adik ini, oh kita suka kayak begini deh. Tapi bagaimana cara menghasilkan uang? Nah, Cara menghasilkan uangnya adalah dengan berkarya, Berkarya, kembali Seperti lagi. kalau pelukis tetap melukis, iya. jual DP lukisan. Iya. Kalau pelukis berhenti melukis, apakah dia tetap pelukis enggak kan? Oh iya sih. Dia mau hidup bagaimana gitu. Benar, itu benar. paling gampang. Itu DP paling iya ya. Dia paling gampang. At least begini aja, restoran. Oke. Kalau dia nak jual makanan, Oh, nggak iya dapat sih. doi. Iya, Toh, betul. oke. Jadi kalau misalnya itu bikin karya. Nah, karyanya seperti apa sih? Banyak. Torang mau kerja di mana? Apa Torang- aja? Torang bisa jadi penata busana selebritis. Oke. Cari penata busana selebritis itu bagaimana DP cara? Torang mesti styling torang pe teman, torang harus tata torang pe teman-teman pe busana dulu. Torang foto-foto. Baru abis itu kalau misal ada fashion stylist atau penata busana selebriti yang ternama, orang kontak DP Instagram jadi internship bekerja pada dia membantu. Oh, ambil ini DP tips-tips baju, ini. iya dong. Ini Tak tips kasih, ini. ambil baju dari desainer. Karena orang kan sibuk, orang pasti penata busana selebritis yang fashion stylist ya, orang bilang penata busana itu fashion stylist. Banyak kan orang pe klien selebritis. Iya banyak dong. Anggaplah tuh satu DP klien Luna Maya, Gani dengan misalnya Nia Ramadhani, Nia tiga Ramadhani. itu. Nah kan nggak mungkin tiga-tiga dia handle sendiri, dia pasti butuh intern setiap hari. butuh, Jadi kayak helper begitu dah. iya, jadi sambil torang dari situ, torang kan foto-foto supaya kalau torang foto, torang tahu nih mau kasih masuk di internship. Oh, so banyak portofolio. Kita pestal begini nih, kak aku lagi butuh kerjaan, kakak lagi butuh intern nggak? Kalau lagi butuh intern, aku mau dong apply, mau dorang, mau lah orang itu tambah bantuan, gila aja ngana. Iya Karena boleh sih. mau cari akan kita pe baju di sini, kita mau handle dulu yang ini, boleh. Iya sih itu sebagai artis petambah preferensi, no? Iya. Karena dia, oke, kita dapat preferensi dari sini. Kurang mana yang dia suka? Dia jadi dari situ dia kumpul, jadi yang atas suruh yang stylist ini suruh yang bawah karena sesuai dengan DP artis iya, P iya, kita artis P mengerti. itu artis P style. Jadi misalnya Luna Maya mau ke Dahsyat, Luna Dahsyat. Maya mau ke jadi bintang tamu misalnya Brownies. Brownies. Itu DP baju beda-beda kan? Beda-beda dan Karena- dengan stylist suruh dengan yang beda-beda juga. Ya, baru Luna Maya mau ke award Beda lagi. beda lagi kan dia harus pakai gaun. Kalau misalnya dia di award mau presentasi mau kayak mau bilang jadi pemenangnya Itu nominasi. beda lagi. Dia kan dari red carpet Nah, pasti red kalau carpet. mau baca nominasi harusnya beda baju Harusnya lagi. beda lagi. Iya. Wow, ini industri besar sekali Industri ini. besar lah. Karena kalau misalnya artis di setiap dia di frame ini, oke, dia pakai baju misalnya merah. Dia keluar untuk Ganti baju. Dia ganti baju lagi Ganti warna biru, dia duduk lagi di sebagai penonton. Lihat toh. Iya begitu. Biru. Lalu misalnya dia jadi pembicara nominasi. Dia naik lagi, lain lagi. Iya lain. Kalau misalnya artis biasanya kalau so naik dia berapa kali naik harusnya berapa kali ganti baju. Kalau di atas panggung karena kan Atas sesuaikan panggung, dengan ya. nominasi berbeda-beda kan nominasi nggak mungkin baca terulang-ulang toh. Nah pas dia balik harusnya dia pakai baju yang dia so pakai duduk. Tapi kalau Lady Gaga atau apa dia keluar masuk beda-beda baju. Bagaimana kalau rupa tuh dia yang selalu jadi meme nang di apa itu acara namanya Amerika apa itu? American Music Awards Yang atau... Kim Kardashian pakai suruh bapak pancuri yang hitam semua. Oh itu Met Gala. Met Gala cuma boleh satu baju. Oh. Kalau mau ganti baju dia after party. Kalau nyenda after party dia ganti baju sementara dia naik di atas. Nah, Met Gala itu
acara apa? Nah, Met Gala itu acara gala itu kan acara perkumpulan. Nah, Met itu nama museum. Nama museum. DP nama museum Met. Apakah tuh? Pokoknya museum itu. DP panjang sekali kok DP nama museum. Masalahnya yang selalu dilirik di situ kan artis-artis style, artis fashion. Ya masuk dengan gaya misalnya warna-warni, kacamata, masuk foto-foto. Dan yang selalu jadi meme itu yang Nyak war-war. Dan nyak war-war itu menurut kita nyak war-war di mata awam belum tentu nyak war-war di mata yang orang tahu dia. Iya. Misalnya Kim itu kalau orang lihat, Bapak pancuri dong itu. Nah, kalau dia, oke, ini kayaknya ada arti ini. Iya, dia kalau orang mau bilang ada arti karena orang tahu walaupun dia hitam-hitam begitu, itu Kim Kardashian. Oh iya. Dia saking seterkenal itu sampai kalau kita tutup, pasti orang tahu. Tetap orang tahu itu Kim. Kim karena dia pelekukan badan, dia cara berpose. Tapi orang bilang kalau itunya ndak Kim Kardashian lebih bagus lagi. Iya sih. Karena Trump sudah bertanya-tanya toh, kalau itunya Kim Kardashian gila orang. Itu adalah dan kan Met Gala nanti ada kan dia first Monday in May. Jadi kan ini Maret, April, Mei bulan depan. Nanti ada tanggal 1 ada lagi bulan depan ya. Harusnya setiap tahun ada dan ini yang bulan depan yang hari Senin pertama di bulan Mei. Pokoknya itu first Monday in May itu Met Gala. Itu DP tema lanjutan tahun lalu punya yang Kim Kardashian pakai hitam-hitam, dia akan terlanjut lagi DP tema. DP kesamaan dengan misalnya Paris Fashion Week itu apa? Kalau Paris Fashion Week itu ajang promosi desainer. Ajang promosi desainer. Jadi yang dia desain ini. Iya, dari jadi dia nol. Jadi dia show, DP baju show jalan-jalan. Ini misalnya desainer A. Dia punya 7 desain. Iya. 7 itu yang jalan di situ. Iya, begitu. Foto, kameramen kata apa dia nama? Media foto sebarkan. Media foto semua. Jadi yang duduk di depan itu itu reporter semua itu. Reporter ada itu, ada dan yang fotografer semua. Baru abis itu dorang yang nanti kayak yang look yang nomor 3, nomor 4 kita mau ambil for artis yang ini mau pakai di sini. Jadi abis acara itu dorang lihat dulu. Oke, yang look pertama dan 3 dan ke-7 kita ambil ya. Iya. Begitu DP. Tapi kalau mau ambil itu tergantung orang power lah dia istilahnya. Iya. Karena kan makin di muka makin power dong. Iya dong, cuma nanti dorang baku-baku ambil sama DP baju. Itu pasti baku rampas itu. Baku rampas no, karena setelah dia bajalang itu babanya baku rampas itu. Baku rampas, baku bilang, baku catat, Nah, itu yang di Paris Fashion Week kan itu kemarin dorang siapa itu kan jadi drama itu kan dorang kan. Itu kita kenal sebenarnya DP penyelenggara. Yang penyelenggara dorang ke sana. Karena awalnya kita sempat bukan katu mau tapi ada dari PCT. Dorang katu sebenarnya berteman baik, maksudnya makanya kita tidak terlalu angkat yang jelas-jelas karena pun kita sendiri tidak tahu sistemnya di mana, perizinannya bagaimana di Paris kita juga tidak tahu karena susah juga tuh sebenarnya. Orang bilang show eto lah itu misalnya anggaplah eto itu. Kalau orang bilang, itu nggak kok nyendak ini, nyendak dalam schedule. Tapi itu kan butuh berbagai macam perizinan. Kita sendiri nggak tahu. Begitu dong, kita sendiri nggak tahu. Jadi kita tuh untuk menjaga hubungan baik. Dan dia juga orangnya baik pak kita. Dan pokoknya begitu kalau cuma masalah berita begitu, kita nggak mau memperumit, memperunyam lah. Iya, lebih baik diam juga yang. Iya, apa aja yang dia mau bilang, yang kita bukan bela sih. Tapi masih saling kenal yang dari penyelenggara kesana. Kita ada deal, ada nanti on the awalnya dia bilang kata kalau kamu mau ke Paris Fashion Week nanti orang bawa begitu dia bilang. Orang bawa. Jadi karena kita putra daerah ini. Kalau misalnya cuman memang sejarah Mit. Iya. Sejarah dong. Kita kita sempat pergi pada DP studio, cuma kita nyedak foto DP proses orang kita presentasi, kita pe koleksi. Itu pentingnya dokumentasi sebenarnya. Tapi kan hari itu kan memang orang karena kita pe perusahaan kita bawa kita rasa kita pe perusahaan yang itu yang boleh. Kita kan kerja di perusahaan garment yang kita bilang tadi sebelum Covid. Kita rasa kita pe perusahaan itu yang boleh terbang ke Paris lebih dulu karena orang punya budget. Jadi kita bawa dulu pada orang sembari kita bawa kita pe baju pas presentasi. Kita bawa tapi baju dia yang dorang pe sampel. Jadi pas presentasinya ada eto begitu. Cuman ya memang kalau mau masuk di dalam schedule Paris Fashion Week itu mesti pakai doi. Iya dong. Mahal. Doi saja di dalam situ. Doi saja. Iyalah mau masuk di situ kan kalau menurut kita
kita yang punya fashion, yang punya kalau kita misalnya kita desainer, yang penting kan cuma kita sendiri yang mau suka masuk di situ. Iya, banyak. Ada jutaan, bahkan di seluruh dunia mau suka masuk situ. Iya. Dan harus bayar. Iya, bayar. DP slot kan mau masuk situ. Nah, kalau kayak Erigo yang kesana itu kemana ya? Erigo? New York. New York itu apa? New York Fashion Week. New York Fashion Week itu sama. New York Fashion Week juga sebenarnya DP kasus sebenarnya waktu Erigo kalau nggak salah hampir sama. Ada New York Fashion Week yang diselenggarakan oleh CFDA. CFDA itu yang bikin 11-12. Met Gala. Yang satu lagi yang New York Fashion Week yang mana begitu. Oh. Sama di Indonesia ada Jakarta Fashion Week, ada Indonesia Fashion Week. Kayak gitu. DP logo beda tapi sama kalau Jakarta ada Jakarta Fashion Week dan Indonesia Fashion Week. Tapi itu kalau tiap tahun Jakarta Indonesia. iya ada tiap tahun. Cuman ada. kalau Indonesia Fashion Week itu dia jatuhnya lebih lokal, lebih torang. Jadi dia banyak desainer-desainer yang kayak kalau mau cari baju batik bagus-bagus, kebaya bagus-bagus ke Indonesia Fashion Week deh pasti. Kalau mau cari desainer-desainer yang unik-unik, yang gilingan-gilingan, yang tidak jelas tapi desain yang so internasional, yang tiba-tiba baju dari kawat dari apa ke Jakarta Fashion Week. Iya, bahkan ada yang kita juga lihat orang baking dari kulit telur. Rinaldi Yunardi, baking dari anyaman. Dari anyaman. Gitu. Ini bahkan memang baking baju boleh dari semua bahan. Yes, baking. harusnya boleh. Nah, kalau ada nggak yang Anda idolakan dari dunia fashion? Banyak, ada yang baking fashion. Sekarang kan boleh print. Kalau orang kan baking baju, boleh 3D print begitu? Iya, 3D print. Ini satu ya. Coba ya sambil menunggu apa nih ya sih? 3D print itu dia keluar dalam bentuk 3 dimensi. Nanti DP baju printnya pakai bahan apapun. Bisa. Yang boleh bengkok, boleh plastik, atau silikon. Misalnya tapi desain A, kita baking, kita suka dia DP output dari bahan plastik. Nyidang. Oh ya? Ini 3D print nih. Tuh. Mana? Itu? Dia baju 3D print. Jadi orang print dulu part yang ini, part yang di bawah, part yang atas, part yang ini kan kurang mirror. Kemudian dia jadi rupa tulang. Oh. Nah, ini kita suka di desainer yang ini sampai detik ini. Cuma lihat. Cuma lihat. Itu 3D print tuh, Iris Van Herpen. Yes. Memang sih kalau mau kasih tunjuk Pak orang tua di sini, memang itu baju belum kelar. Tapi itu baju butuh berjam-jam. Ini kayaknya 2 hari deh. Sudah pada palia tuh pantai leher. Palia tuh pantai leher. Itu kile sudah. Iya. Kita kok palia. Kalau ini baju mau print, ini baju mau print ini DP atas itu butuh, dia kan hitung per jam. Lama loh 3D print itu lama. Iya lama, hitung per jam. Jadi yang atas ini boleh 2 jam, yang ini boleh 2 jam, 2 jam. Jadi ini, 1 jam itu 3D print boleh 200 juta, 300 juta. Berarti ini baju sebagai DP harga. Masa? Iya dong. Endang ini? Iya. Ini baru DP ongkos produksi ya, DP HPP. Sama dengan mau bikin nasi goreng, DP HPP nasi goreng harga 30.000, DP HPP 15.000 atau 10.000. Ini baru DP HPP ini? Iya. Biar juga kita batal lanjang. Jadi lebih baik pakai miliar tuh baju. Tapi ini adalah kalau semahal itu orang tanya for apa suka atau gitu toh paling orang mau tanya for apa suka. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa manusia tuh bisa sampai segitu. Bisa sampai DP level fashion sampai miliar begini dengan teknologi begini. Pola pemikiran manusia itu tuh bisa sampai ke situ begitu. Sama nih atlet. Atlet kan boleh cuma pakai tuh batang itu kan orang boleh mau lompat bermeter-meter di atas tuh orang boleh landing masih hidup. Itu kan kemampuan manusia. Sama no, orang berbagai macam kemampuan manusia di berbagai macam aspek. Ini tuh orang kemampuan manusia berbagai macam aspek di hiburan, teknologi. Ini teknologi. Ini kan kemampuan manusia. Iya dong, kemampuan manusia. Kalau ini kemampuan hewan. Iya, maksudnya kemampuan manusia yang diberikan. Habis itu dong tanya lagi, kan manusia kan? Ya, terang tahu kok siapa yang memberikan itu ya kan kemampuan yang. Nah, begitu. Kalau di kota Manado, bagaimana tuh orang mau mencari dalam dunia fashion? Di kota Manado. Optionnya tidak terlalu banyak sih pasti. Iya kan? Pasti paling terang berkarya aja. Pasti nanti di posting kalau kamu memang kalau di Manado ya dia bisa kita nggak bisa bilang kayak kamu bisa jadi stylist selebriti atau apa nggak bisa karena kan di Manado nggak ada industri hiburan yang memang sangat-sangat membutuhkan itu kan. Yang selebriti kan cuma kita.
Jadi Dorang nggak punya pilihan. Iya. Dia nggak punya pilihan di mana. Habis itu nggak ada yang mau pakai baju yang gilingan-gilingan. Pakai aja yang jelas-jelas gitu. Iya. Jadi terus juga tahu bahas styling kan. Maksudnya nggak ada tahu lah warna baju, bentuk baju Jadi, yang Anda suka. kalau di Manado, orang bisa jadi kalau di dunia fashion boleh jadi stylist. Ternyata di tengah-tengah pembicaraan ada minuman dari kedai Twenties. Terima kasih kedai Twenties. Terima kasih pas kalian Ya. udah aus ini. Iya, pas-pas udah haus begini. Cek ya dulu manis yang tadi kok. Gar ganteng kering, jadi mesti minum yang segar-segar dari kedai Twenties. Betul sekali. Lu satu kalimat, dua kalimat, tambah kedai. Sponsor Kak Mari. Jadi di apa tuh? Di Manado, DP cara dapat uang dari stylist. Bahas styling itu wedding boleh. Wedding, oke. Wedding itu kan boleh pada saat foto priwet, cari DP busana toh, segala macam. Kan foto priwet kan nggak mungkin DP busana cuma satu. Iya, pasti ada yang priwet 1 hari, ada priwet 2 hari. 2 hari itu kan beda-beda DP baju. Indoor, outdoor. Butuh stylist juga. Yes. Kan nggak mungkin tuh orang kawin kamu mesti pakai yang baju. Tapi rumah. ada yang Ada yang mau pakai- yang memang dia bisa mungkin dia paham, terus ada keluarga dia yang paham styling atau kayak keluarga dia yang bisa, yang paham atau suka enthusiast fashion, pasti dia nggak butuh stylist hari itu. Karena basically orang Manado Pembagaya. pembagaya. Iya, betul sih. Jadi Betul. memang kecuali yang memang mengerti sekali dan memang pembagaya sekali yang memang suka sekali atau enggak dia mau ribet lah. Karena basically kok fashion stylist itu ya orang bekerja begitu dah. Orang Iya, buruh lah ya hari itu. Orang lihat ini baju ini cocok nggak nih dorang pe konsep yang dorang suka atau yang dorang Belum pe lagi karakter. pada saat hari H, apalagi dia pakai gaun panjang, gaun besar, terus kalau misalnya dia pakai gaun putih, dia membawa foto di PC, bagaimana tuh baju supaya pas pulang ke bridal house nggak bawa PC. Itu jadi tanggung jawab stylist. Iya no. Oh. Harusnya begitu. Oh, Atau jadi DP baju kayak dia mau bajalang kan nggak mungkin dia seret-seret kan DP baju ke DP tempat foto pasti terang angkatin, bantu atur, bantu buka supaya DP baju tetap segitiga. Pantasan. Rambu kalau nggak talem-lem angka. itu Anything. bertanggung jawab terhadap bajunya kan? Baju no. Dan kenyamanan klien kalau misalnya tuh klien rupa kayak lagi capek atau apa tanya duduk itu kan itu termasuk. Oke. Kan jasa tuh orang. Besok termasuk. mana atur tapi baju ya? Jadi kayak begitu no orang tanya kayak kalau dia panas kalau orang outdoor pasti orang ke set itu kan tempat photoshoot rumahnya kan set DP namanya. Set. Kalau orang ke set bawa kipas-kipas. kipas, bawa DP alat-alat kebutuhan, ambil akang Kipas itu minum. portable lah, Iya. apalah. Oh, ya, itu kan ya. demi apa? Demi tuh klien terlihat bagus. Bagus dan nyaman. Iya. Dan Tuh baju lihat hasilnya selamat. bagus. Iya. Oh. Jadi kan bukan kau sudah terang baju soal kamu pergi sendiri dengan anda. Iya, nganda, Kan betul. terang tanggung jawab sampai tuh foto itu selesai. Sampai di saat baju itu dikembalikan lagi. Iya. Oh. Makanya itu- kadang-kadang ada. itu ada jasanya kan? Makanya Itu. kadang-kadang stylist, orang minta ada yang kita tanya kayak ini pakai laundry atau laundrynya sudah di sini begitu. Oh. Kalau biasanya kalau di Jakarta orang yang laundry. Tapi kalau di sini Oke. yang laundry bridal house. Oh, jadi kalau di Jakarta itu Kebanyakan. orang pakai, habis orang pakai, orang laundry dulu, Iya. baru setorang sepulang. Ha-ha. Tergantung DP baju karena ada DP desainer DP baju kayak kulit-kulit imitasi itu laundrynya tanpa lain. Yang boleh kayak sembarangan ke 5%. Jadi kalau di mana DP mata pencarian itu stylist, apalagi? Content creator. Kalau itu kembali lagi dong. creator. Content creator betul. Iya, nanti dia orang kalau content creator walaupun di Manado, tapi kalau orang menggunakan bahasa Indonesia atau misalnya kalau kita campur-campur, ya kalau bisa ada brand di sini atau misalnya, tapi orang walaupun fashion kadang-kadang food and beverage ya pakai. Oh, Begitu iya. kan untuk meramaikan acara, begitu dan yang begitu-begitu sih. Baru dapat doi dari situ. walaupun tidak terlalu banyak sekali. Nah, Ekmet ini juga tahu dia ada baking acara atau acara waktu itu apa di MTC itu? Di fashion show sih. Fashion sebenarnya. show, Itu acara fashion show yang menurut kita DP konsep itu paling pertama orang baking di Sulawesi Utara selama Sulawesi Utara berdiri. Aduh. Paling pertama. Itu bukan Terima buat. kasih. Ya, kan semua tapi teman-teman kan waktu itu nyana semua sih 50% lah story tentang acara iya, itu. iya, iya, Jadi kita iya. lihat apa so ini? Siapa DP promotor? Ternyata beliau saudara-saudara ya guys ya. Itu ceritanya bagaimana?
Iya, walaupun itu bukan kita pakai baju. Jadi sebenarnya itu hubungannya dengan tapi kerjaan di Manado tadi, stylist. Oh, stylist. Ya, jadi hubungannya dengan kita pekerjaan di Manado. Jadi itu sebenarnya bukan kita pakai baju, tapi itu styling show. Oh, jadi berbagai macam merek ngana kasih satu padukan dalam satu orang dia jalan. Itu kok cuma mau menunjukkan kita pay skill set sebagai fashion stylist dalam mengatur kayak konsep begitu dah. Karena kalau desain kan kita harus kalau itu 3 bulan kita bisa baking karena kan kita cuma tinggal tunggu barangnya datang dari China. Terus kayak dari Indonesia kita kumpul kayak lokal brand yang kita suka. Nah, kita mau nanti tuh ada baju asli nggak yang desain sendiri waktu itu acara itu? cuman 2 look terakhir tapi itu cuma aksesoris. Aksesoris yang asli bikinan sendiri. Aksesoris kayak sarung tangan itu kita jahit sendiri karena memang kalau beberapa kayak kasus photoshoot itu kita harus desain sendiri DP kayak kita tambahin sendiri kayak aduh kita bikin tiara tapi DP tiara di atas ini nggak ada, mau cari lama, mau datang ke shop. Jadi kita cari kayak apa Jono yang ada di Manado kita bikin tiara begitu. Oh, berarti kalau di fashion stylist begini aksesorisnya buat sendiri? Anting-anting kah? Kalung Kebanyakan. Buat sendiri? Ini bikin itu sendiri? Wih, sendiri, Cok. Kebanyakan itu. Walaupun ya cuman kayak minimalis kayak yang ini ditempel, tapi sebenarnya kan bisa jadi lebih rumit. Nanti ini kita kasih kawat atau apa, dia jadi lebih besar misalnya begitu. Talenta. Ini talenta. Ini belajar waktu di Jakarta, ada kita internship di brand. Dia nama House of Jealousy. Dia bikin aksesoris, dia yang mulai kasih ajar. Wih, DP itu. Mau nih kok lah yang semua kawin nih, hubungi yuk Pak Ekmet di Instagram. Halo, mari silakan. Stylist. Boleh nih. Boleh kakak. Iya kan, jangankan monoton toh kalau di foto prewed cuma dengan kemeja putih, celana pendek monoton. Tapi kata itu klasik, cuman yang iya kan monoton toh. Bisa, yang bikin orang sepeda nak jadi monoton dari itu 10 adalah dari 10 acara kau yang kita pergi 10 kemeja putih. Jadi itu paling yang seru DP kemeja putih itu yang ganti DP potongan. Iya. Dari semua kita pergi taman PKW di muka rumah makan toh. Nah, baju putih lagi langit seragam kan itu. Langit dan tunjuk selalu tunjuk langit. Itu kan semua seragam. prewed ya. Gini. Itu kan seragam itu. Itu memang template yang nggak akan pernah gagal kalau prewed. Dalam prewed ya? Iya. Langit senyum. Sunset. Lari. Itu soal template klasik sih. Berarti kan Ngoni sama DP Lala sama dengan fotografer pada waktu harusnya fashion stylist lebih sama Lala dengan fotografer. Waktu ada foto prewed. Harusnya karena orang harus bersama-sama dengan Dora. Iya, harus sama-sama dengan orang. Karena kan orang yang bikin konsep sama-sama dengan Dora masa pada saat photoshoot orang suruh tuh fotografer kerja sendiri loh. Oh iya, orang makan tulang lah. Betul. Nah, di MTC itu ada kerjasama dengan orang. Kalau di MTC kita bikin fotografer itu, yang fotografer kita punya teman-teman sendiri. Semua fotografer waktu itu teman-teman sendiri. Fotografer acaranya, tapi yang datang ya fotografer yang kita pernah kerjasama dengan di wedding, yang kita undang. Ada yang nyanda undang konon datang. Nyata sih karena kita basically karena kita basically memang kalaupun kita lupa undang itu open for public sebenarnya cuman open for public kan basically fashion show begitu. Berarti sudah datang open for public. Nanti kan kalau misalnya dia nyanda ada kan kita sempat sorry cuma kok nyanda kita story itu 1 hari sebelum memang karena memang kita handle sendiri toh DP bentukan acara. Jadi sebenarnya kalau di fashion week itu atau fashion show kalau nggak dapat undang nanti kalau tuh kursi orang undangan nggak datang kosong yang nggak dapat undang dari berdiri boleh duduk. Iya, jadi kita bikin sistem begitu. Sistemnya begitu. Jadi kalau seundang, oke DP nama ada di kursi. Tapi kalau dia ada, silakan. Yang lain boleh. Orang nanti ada usher kayak silakan Kak duduk boleh. Kita pernah kayak front row atau second row karena DP second itu row ada bayaran nggak untuk MTC-nya? Adalah bayar. Ada bayar. Pasti kan kita bayar DP tempat, kita bayar hubungi. Kita hubungi. Berapa lama acaranya? Cuma berapa jam kok kalau fashion show itu dari jam 8 sampai jam 5. Sampai loading out itu. Boleh bayar ternyata MTC. Itu keren loh soalnya karena DP kita suka sekali mau show di tanpa parkir dari dulu. Tanpa parkir kok di daerah sendiri lagi. Iya. DP foto-foto kan nanti akan ada sementara itu orang bercerita ini kita ambil di Instagram. Boleh. Itu acara menurut kita cukup ramai. Wow, terima kasih. Meriah. Karena memang tadi orang cuma 100. Undangnya cuma 100. Tapi kan yang tersebar kan ke ribuan orang. Terima kalau kasih tersebar itu, di medsos kan. Karena teman-teman media juga. Iya.
Dan itu pertama kali di Kota Manado loh. Ini putra daerah pertama loh di dunia ini. Di Sulut. Aduh, kasihan. Boleh? Boleh? Boleh itu. Semua patah di BVR dah. Semua gitu Ada bu. Suota sono dah. Bagus sekali ini. Nah, idola di bidang fashion kalau di luar negeri siapa? Banyak sih sebenarnya dari desainer kali ya. Iya, Desainer tuh. desainer. Kita suka Margiela, dia nama Maison Martin Margiela, baru habis itu kita suka John Galliano. Ini nama-nama yang kita tahu ya. Marcella, Baru John habis itu ada Galliano. Phoebe Philo, itu Phoebe Philo. Celine. Baru ada Vetements, itu brand. Brand, oke. Vetements dang. Pasti pernah lihat itu tulisan Vetements. Apa yang lihat tuh? Vetements. Baru ada tuh yang off-white dan yang Virgil meninggal. Abloh. Kalau kita, dia kita kenal gara-gara mati. Dia memang keren sih tapi. Iya, gara-gara di Virgil. berita mati kita baru tahu dia. Kita suka. Padahal dia keren. Itu dulu Dia designer off-white. Iya, dia desainernya Off-White dengan kreatif artistic directornya Louis Vuitton men. Dia orang LV dulu kan? Dia Pyrex dulu, tau nggak Pyrex, baju Pyrex yang skate. Yang skate itu? Yang ada tulisan Pyrex Kong 20 di belakang atau itu Pyrex dulu dia, baru dari Pyrex jadi Off-White, baru dia jadi Louis Vuitton. Bukan itu ya, tapi orangnya bekerjanya di perusahaan-perusahaan itu ya. Kalau Louis Vuitton selama dari dulu, Louis Vuitton baking tas. Jadi dia bukan pindah-pindah, bukan? Tuh orang itu dia diambil. Dia karya-karyanya diambil oleh Louis Vuitton, diambil oleh Off-White. DP cara pemikirannya diambil, DP creative directionnya diambil. Jadi DP orang cara berpikirnya diambil. Berarti pandai dia. Pandai no. Jadi karena dia dari Pyrex itu kan berubah jadi Off-White. Karena orang lihat ini Off-White naik dari street, akhirnya dia dipanggil mau ndak jadi artistic directornya Louis Vuitton. Jadi deh si Virgil Abloh itu. Masih muda dia, meninggal umur berapa? Dia 40-an deh. 40-an masih muda ya. Masih muda kalau. Baru siapa lagi? Banyak, ada Lee McQueen, itu Alexander McQueen, tapi sudah meninggal. Terus ada Sarah Burton sekarang yang kasih lanjut McQueen, Matthew Williams, Givenchy. Baru abis itu banyak sih. Banyak di dunia fashion banyak sekali yang kita nama-nama suka. besar, nama-nama besar. Nah, kalau misalnya rupa di apa kan tuh kayak Kendall Jenner itu apa tuh dia? Model. Iya, dia model di apa tuh dia? Victoria's Secret. Victoria's Secret ada fashion juga kan itu? So fail lagi. Victoria's Secret kok sekarang lagi turun. Lagi turun. Iya, lagi karena kasus kok ada orang. Tapi ya, cuman Kendall Jenner tuh terkenalnya memang dari Victoria's Secret sih memang. Karena Victoria's Secret tuh so DP. Mike aman? Aman, guys. Oke. Victoria's Secret tuh memang kayak zaman dulunya kalau kamu menjadi supermodel, pokoknya kalau di Victoria's Secret berarti sudah dipakai supermodel berarti. Begitu. Cuman sekarang kayak Fenty sih, Solami sekarang Savage Tapi itu kan Rihanna. dengan nama Kendall yang sangat besar itu dia tidak terpengaruh kalau Victoria's Secret down kan Kendall tetap. Iya, dia tetap naik sampai sekarang. Kendall tetap naik. Kendall di majalah-majalah model-model Victoria's Secret masih aman karena masih aman. Karena Victoria's Secret itu basically mengumpulkan model-model yang telah bekerja keras, bekerja keras. Jadi ya. Kalau di dalam negeri? Banyak deh, Densi Swanto, baru Bunda Ana Avanti. Banyak Mas Ivan, Toton, Sejauh Mata Memandang. Terus habis itu itu Sejauh Mata Memandang tuh nama kayak kain sih, kita suka sih memang gitu. Terus ada Didi Budiarjo, terus ada banyak sih. Jadi untuk kedepannya mau bikin apa, Matt? Kedepannya akan selalu kedepannya ini misalnya. Kedepannya. Kita suka mau ikut lomba. Rencana besarnya apa? Rencana besar kita suka mau ikut lomba Vogue sih. Vogue itu apa? Lomba majalah Vogue, orang bikin lomba desain begitu. Lomba desain. Orang suka ada lomba desain. Kita mau ikut itu nanti. Supaya kita bisa ke sana. Karena itu lomba internasional atau? Iya. Internasional kan? Cuma kan kita nggak mampu bayar fashion show. Nah kalau ikut lomba itu kita cuma memfasilitasi kita diri sampai ke sana, sampai bisa ke sana. Tahu bagaimana cara, paling tinggi itu sih yang kita yang rencananya. Ada yang mustahil toh. On the way juga berjalan-jalan perlahan-lahan. Iya. Nah, tuh. Kedepannya karena mau itu dan tunggu kita lupa tanya. Karena kan jaga desain kali di sini tuh. Kain, gunting sendiri apa? Ada nggak penjahit-penjahit yang cocok dengan di sini?
Ada, tapi kita baru ketemu satu. Yang cocok dengan DP ini. Dan mau explore. DP skill bagus. Baru satu. Baru satu. Mungkin ada banyak. Ada banyak tapi tersembunyi dan sudah biasanya so diambil oleh bridal karena itu kan dorang sudah lebih lama kerja daripada kita. Tuh bridal itu kan ada yang sudah 20 tahun berkarya, 25, 30 itu di Manado sini. Jadi sudah apa tukang jahit satu orang cuma. Tapi kan kalau dia mau handle sambungan DPI dia agak sakit kepala dia. Iya tuh. Kalau dia mau handle sambungan DPI dia sakit kepala dia cuma kita satu. harus bantu dia potong. Kita biasanya lebih gampang kalau tukang jahit itu tinggal sudah apa pola, tinggal dia pikirkan DP inner liningnya bagaimana. Bagian dalam nanti. Bagian dalam, luar. Kalau luar kan kita sepotong tuh. Bagian dalamnya tinggal dia pikirkan terus kayak cara mau terus dibilang bukaan itu kayak ini kan bukaan nih. Resleting itu bukaan, knop itu dia nama bukaan. Itu bukaan. Pemikiran ini orang fashion. Bukan kalau DP apa dong penutupan. Kan itu ditutup abis kalau bisa dibuka kan bisa ditutup. Iya betul sekali betul. Jadi bukaan tuh. Jadi kalau bisa dibuka bisa tutup. Resleting kan buka tutup. Nah, bukaan. di baju di kaos biasa ada berapa lubang? 4. 2, 3, 4. Yang 4, betul. Itu. Tapi kita ada kaos yang ada 6 lubang. Hah? Lubang di mana? Kan maksudnya kita ada kaos yang dia DP kepala 2, DP tangan 2. Sabar, men. Biasa ini podcast ini kok terganggu kali cuma gara-gara anjing. Tunggu nih anjing ini memang binatang nih anjing, tunggu ya. Temennya dulu, siapa di luar? Bagaimana tuh 7 lubang, baju 7 lubang? Satu dulu, kan DP lubang itu kok sudah desain sih. Oh, sudah desain sendiri. Jadi kan DP baju boleh 2 orang masuk akang. Jadi banyak DP lubang. Oh, baju boleh satu baju 2 orang masuk? Boleh masuk akang, boleh. Kan berarti itu cuma kayak lucu-lucuan aja. Tapi kalau dalam show fashion show boleh nggak dia bajalang? Boleh. 2 orang sekaligus dalam satu baju? Sekaligus bajalang boleh, kan pernah ada. Itu pernah ada? Banyak orang gaun-gaun besar ada. GoPay itu DP nama. Satu kali? Pernah lihat nggak tuh Rihanna kong DP baju sama dengan telur dadar atau pizza? Nyanda. Itu DP nama GoPay, DP itu dia bikin gaun 2 orang boleh masuk di dalam. Gaun 2 orang masuk? Ini kan bawah yang tak sambung, ada yang atas yang tak sambung. Jadi dua ini berjalan secara bersamaan? Di runway. Berjalan secara bersamaan. Bukan GoPay. Itu desainer China yang nanti dia Met Gala sih ini. Pernah masuk di Met Gala. Nah, orang Somo tutup Joy ini. Ya. Terus dia bantal semua tidur. Terima kasih loh, Posa. Ini aku kata ulang Posa atau selupa. Iya, ini orang di Posa pertama kali datang orang fashion terkenal dari Sulawesi Utara, desainer, stylist terbaik ya kan, Bapak Ekmet ya kan. Terima kasih banyak sudah datang di Posa Podcast Orang Susah. Orang susah berpikir, susah wawasan, susah dalam mencari pengetahuan, datang kemari. Ini kan masih dapat ilmu baru, ilmu fashion. Yang orang awam pasti lihat cuma, apa sih dia cuma mau jalan, ya rupanya buku masuk dia. Kan paling kan begitu kan. Kan menurut kalau lain sih menurut kita, fashion itu kan taste, rasa. Jadi kalau dia rasa kita nggak sadar ya karena perasa mah itu betul ya, itu subjektif tergantung DP orang. Sama nih makanan kalau orang rasa yuk ini bagarang, kita rasa kita nggak bagarang. Sama semua kembali lagi masing-masing berarti kan kalau fashion. Tapi intinya yang penting tuh baju bisa dipakai atau enggak. Nah baju dulu kalau bisa dipakai baru nanti disesuaikan yang DP acara. Begitu. Kalau kita suka DP fashion kadang-kadang DP baju dengan DP acara sudah baku-baku kali. Itu kalau orang yang suka. Kalau yang sejago di rupa nganai bidang sih, boleh misalnya. Kalau kita sih cuma misalnya pakai cuma kemeja dan celana sepatu. Kalau kita minta saran dari pangana, enggak mesti pakai yang begini. Kita jadi pembeda lah di acara itu. Ya kan? Orang sempat cerita akang lagi. Biar akang yang mau cerita. Gak apa-apa ya. Bagus berarti kalau begitu. Kalau kita mau pergi acara, kita minta saran pangana boleh enggak? Boleh. Sebenarnya dari asal saran kayak
kalau mau saran tuh nanti DP baju dia cuma mau jadi minimalis kayak cuma tetap mau jadi kemeja celana sepatu boleh. Sudah jatuh baju. Kita kan paling banyak streaming, main game. Kalau Bapirang kita cocok warna apa kalau kita? Kita pekuli begini. Oh, ini ada DP aplikasi Kita pekuli. Nggak sulit ya tuh. Kuli-kuli yang memang sawo matang. yeah. Tapi sawo matang beda lagi, ada yang undertone-nya warm, ada yang undertone-nya cool. Kita Itu ada kalau di aplikasi. pirang warna silver cocok nggak? Nanti mau jadi lebih gelap itu kulit. Kalau misalnya memang tujuannya ingin oke. menjadi lebih gelap tuh kulit dan ngana pede tuh kulit jadi lebih gelap, nggak masalah. Kalau kita lebih cocok kita yang bagaimana? Kita cuma di one man show di kamera main game. Tapi sekarang kan untuk menarik apa itu? Untuk menarik perhatian aja. Nggak, kita cuma mau tampil beda dari. mending pakai jaket atau pakai apa karena iya, lebih sudah jarang, oke. bukan? Iya, sudah tua-tua, sudah kawin, sudah ada satu. Dan ada ribet otak. lagi di Iya, maintenance. tuang kamu suara, ada orang tuanya ada otak lu Bapirang. Kan ribet di maintenance. Mending fashion Jono yang kayak beli jaket Jo yang sedikit oke DP bentuk atau Iya. baju. Kita kalau Bapirang, tapi orang bilang apa lu? Jadi tidak pakai off white Jo, keren loh itu kan. Off white kan banyak garis-garis. Terus off white itu kalau diskonan dia paling mentok tuh 1,5 juta ada, 3 juta Baju? ada. Baju. T-shirt. 1,5 juta. Ada kok. Super Win 2 karung, baras. Iya, tapi kan maksudnya kalau 60 untuk kilo. mau pakai. Nah, ini terakhirnya baju kalau 1,5 juta itu orang boleh mau berapa kali pakai. Entah dia dibawa jaket, dia pakai sendiri, ganti jaket denim, ganti. Kalau artis besar, biar baju harga. Jadi ini bukan artis besar, Dang. Dia dapat tuh pertanyaan itu. Ya itulah. Tapi kalau untuk baju 1,5 juta kita rasa sih masih Masih bisa dipikirkan lagi. over budget menurut kita. Lebih baik thrift. Thrift boleh. Thrift boleh kan? Second hand boleh tuh 800.000 ada dapat outfit pasti. Banyak di e-commerce banyak thrift. Kalau orang mau berkarya di baju, bagusnya apa? DP corak-coraknya yang beda atau DP Kalau t-shirt sih lebih Iya, baik t-shirt. sekarang DP potongan kalau menurut kita. potongan? DP potongan karena ada t-shirt kan banyak raglan. Raglan tuh zaman dulu yang baseball. Baseball. Terus ada yang oversize yang DP tangan besar, DP baju besar apa, kan banyak yang orang boleh explore. Sekarang kan orang Betul. cuma memang kalau mau explore desain begitu, orang mesti ada mock up, mesti ada DP dasar, mesti ada DP dummy kayak HP dia harus ada DP dummy kan, baru bisa bukan dummy sih tapi kayak DP master supaya boleh di copy ke yang lain. Nah itu yang mahal mau bikin DP master itu. Oh, DP mal kok DP. Iya mahal. Kalau dibangunin DP mal, DP DP mau pakai di tempat lain. Ya itu yang lumayan mahal karena kalau cuma grafis, ini tuh DP grafis oke tuh karena dia deboss kan orang bilang. Kalau Iya. emboss dia tak taruh kan. Kalau ini kan deboss ini dia tak keluar. Oh. Kan ini kalau yang begini ya udahlah. Cuma kan dia enak karena misalnya DP potongan pundak lain. Oh, Kan ada yang iya. DP jahitan pundak enggak dua begitu, ada DP jahitan pundak cuma kayak satu. Orang mau tutup, rupanya mau tak tutup. No. Kamu tutup bilang, kamu mau diam ini. Kedepannya mau bikin apa? Tadi kan sudah lomba. Oke. Masa cuma lomba? Kita tetap akan lanjut terus TikTok, terus TikTok. kita pe YouTube, kita akan somati DP AdSense kasih ya karena ada DP itu dong karena kita nyendak capai threshold. Karena kita threshold dari 4 tahun lalu enggak ya tercapai tapi Masa? threshold dari 4 tahun lalu. Enggak begini. Bikin dulu video semua kasih banyak, baru request review. Ulang lagi. Nanti itu yang Iya. kita mau bikin sekarang salah satunya Bikin itu. dulu. Kalau banyak request review. Nanti itu kita mau bikin ulang karena kita pe threshold tersampaikan. Kita baru mengartis sekarang kalau mau bikin YouTube bagaimana kita baru ngeh. Baru ngeh. Kita baru ya mending kayak ya udah inilah. Baru abis itu dari situ baru habis itu kita mau kerja ada aplikasi yang kita mau coba baru kayak aplikasi kayak freelancer begitu itu kita mau coba sih. Freelancer, oke. Terus semoga collab dengan brand Indonesia. Oh, amin dong. Harusnya jadi. Harusnya. Kalau DP MOU nggak keluar, kita akan maju. Iya, betul sekali, Jadi itu sih betul. kedepannya. Kedepannya itu. Dan kedepannya
pasti mau ada seminar tentang fashion Harusnya ya kalau ada yang Iya. mau. Biasanya kita kalau seminar begitu di Bandung sih. di Bandung. Pakai Dan beberapa kalau kita lihat kemarin di tahun-tahun kemarin itu ada seminar fashion kan? Dari kan Raja dorong sudah pakai kan dorong sudah apa yang dari pakai. Oh iya kata kan ya seminar kan satu kali. Paling podcast nih, biasa tuh podcast nih. Dorang sudah apa ilmu terus mau pakai ulang kalau seminar. Makanya seminar kalau ulang jangan sih keluar semua men. Oh iya. Iya. Kalau nggak ada punya 10 saya keluar dulu 2,5. Iya kayak udah bodok-bodok. Iya. Nanti kalau untuk selengkapnya di seminar berikutnya. Saya udah datang. Iya. Paling begitu sih. Ya, kedepannya pasti mau bikin itu dia semua, kolaborasi, YouTube, TikTok, kreator. Makeup terus semua. Iya kita kalau di YouTube kayaknya makeup sih. Makeup semua ya. Oke. Mungkin kalau fashion tak nanti kurang mau lihat bagaimana kita mau edit. Oke. Edit sendiri Edit sendiri. di HP. Pakai judul InShot. Kalau karena InShot kan transisi gak kato. Kayak kan orang ada intro, ada orang kalau makeup kan ada slide-intro itu kan orang juga bilang tuh intro yang cantik-cantik dang. Oh. Itu slay-intro yang penama orang kan Slay-intro. slay-intro itu terang slay intro. Jadi dia slay-intro. So, kita contoh intro, outro. Ternyata ini slay intro. Kan terus slay-intro itu slay intro gitu. Kalau kontrol Kan ya semua salah lagi. kontroversi ya. Terima kasih banyak. Matt sudah datang di Posa Podcast Orang Susah. Period. Semoga kedepannya semakin sukses. Yeay, terima kasih. Semakin banyak menghasilkan uang dari dunia fashion. Amin. Content creator semakin kaya. Dan terima kasih sudah datang. Sampai tepi anjing semua kau. Berarti Untuk kedua orang boleh kalinya. tutup. Terima kasih Tor. Terima kasih. Thank you.